Dua wajah baru dan dua si anak hilang warnai skuad timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita Maarten Paes saat bertandang ke Arab Saudi, supporter timnas Indonesia nyanyi keras sekali hampir menyaingi supporter tuan rumah. Bikin saya nyaman meski sistem baru. Malik Rizaldi menggila di Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia siap tempur 16 pemain abroad siap mengguncang kandang Bahrain dan Cina. Momen kocak Shin Tae-yong foto 4 pemain timnas Cina yang perkuat Shanghai Shenhua, tapi hasilnya blur semua, dasar bapak-bapak. Justin Hubner mengeluh sampai lontarkan kata kasar karena tak bisa perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dua wajah baru dan dua si anak hilang warnai skuad timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diwarnai dengan dua wajah baru dan dua si anak hilang yang akhirnya kembali untuk melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Kamis (10 Oktober 2024). Setelah itu, tim besutan Shin Tae-yong bakal melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi dua laga itu, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain. Dari 27 pemain itu ada dua wajah baru, Mas Hilgers FC Twente dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle). Mas Hilgers bermain di posisi back tengah, sementara Eliano Reijnders di back sayap kanan. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang dan sayap kiri. Keduanya baru saja sah menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah janji setia di Brussel, Belgia pada 30 September lalu. Sementara itu, dua si anak hilang kembali lagi ke timnas Indonesia. Keduanya adalah Jordi Amat dan Malik Rizaldi. Sebelumnya, Jordi Amat dan Malik Rizaldi tidak masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Jordi saat itu absen karena cedera. Jordi Amat yang baru saja kembali dari cedera kembali mendapatkan panggilan, tulis pernyataan PSSI. Bahkan sejatinya Jordi Amat terakhir kali membela timnas Indonesia saat melawan Irak di putaran kedua kualifikasi pada Juni 2024. Sementara itu, Malik Rizaldi terakhir kali membela timnas Indonesia juga saat di putaran kedua kualifikasi pada Juni lalu. Malik Rizaldi berada di bangku cadangan saat kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Kali ini Justin Hubner harus absen karena cedera yang dialaminya. Namun tak ada nama bek Wolverhampton, Justin Hubner, yang kali ini mengalami cedera,
tulis pernyataan PSSI. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Penjaga gawang Hernando Arinadeo Argawinata Maarten Paes. Belakang J. Idzes, Jordi Amat, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Frari, Wahyu Prasetyo, Calvin, Fordon Pratama, Arhan, Sainil Patunama, Sandi Walsh, Asnawi, Eliano Regenders. Tengah, Tom Hayenatan, Chu Aon Ivar, Jenner Ricky Kambuaya. Depan, Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand Witan, Sulaman Egi, Maulana Malik Risaldi, Rafael Struijk, Dimas Derajat Hoki Caraka. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Cerita Maarten Paes saat bertandang ke Arab Saudi, supporter timnas Indonesia nyanyi keras sekali hampir menyaingi supporter tuan rumah, bikin saya nyaman meski sistem baru. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, bicara tentang momen debutnya bersama timnas Indonesia. Paes mendapatkan panggilan perdana saat skuad Garuda bermain melawan Arab Saudi dan Australia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Caps perdana pemain kelahiran Nijmegen ini terjadi saat Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada 6 September lalu. Dia menyuguhkan penampilan solid termasuk menepis tendangan penalti di laga tersebut. Maarten Paes menjelaskan persiapannya untuk laga tersebut cukup mepet. Selain itu, dia cukup terkejut karena langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Kondisi ini membuat Paes harus segera bisa beradaptasi dengan timnas. Saya harus segera mengenal mereka dengan cepat, karena saya memiliki beberapa pertandingan besar bersama mereka dalam beberapa hari setelah bergabung. Rasanya seperti tidak nyata, kata Maarten Paes. Bermain di King Abdullah Sport City tentu semakin menjadi tekanan bagi skuad Garuda. Pasalnya, tim tuan rumah akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka. Menariknya, dia melihat supporter Indonesia datang dengan jumlah yang cukup fantastis. Mereka terus memberikan suntikan motivasi pada semua pemain Indonesia. Ketika saya mencoba lapangan, ternyata ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya sangat terkesan dengan itu. Begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang, ujarnya. Paes mengakui bahwa hadirnya supporter membuat mereka lebih nyaman. Dia yang baru debut di laga tersebut menjadi lebih fokus karena tahu mereka tidak berjuang sendiri. Selain itu, dia ingin debutnya berakhir manis dan memberikan kontribusi maksimal kepada tim. Itu luar biasa, dalam kurung, dukungan sebesar itu sangat berarti untuk saya, itu membantu untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya, dan semua orang bangga, ujarnya. Kiper berusia 26 tahun ini mengakui bahwa bermain untuk timnas jadi pengalaman berharga. Pasalnya, dia harus mempelajari sistem baru yang berbeda saat bersama Dallas. Hal tersebut cukup menarik karena dia bisa bermain dengan pemain berbeda dan di bawah pelatih berbeda. Saya harus terbiasa bermain dalam sistem yang berbeda dan rekan bermain yang berbeda. Karena sebagai contoh, timnas Indonesia bermain dengan sistem yang sangat berbeda dengan FC Dallas. Itu juga menjadi pengalaman belajar yang sangat bagus untuk saya, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Malik Rizaldi menggila di Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Malik Rizaldi sukses tampil menggila di Liga 1 2024 hingga 2024. Karena aksi ciamiknya itu, Ramadan Sananta akhirnya jadi tidak dipanggil Shin Tae-yong lagi ke timnas Indonesia untuk laga kontra Bahrain dan Cina. Ya, daftar 27 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja diumumkan. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Salah satunya ada Malik Rizaldi di lini serang. Ini menjadi kesempatan kedua striker Persebaya Surabaya itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Malik Rizaldi pernah dipanggil Shin Tae-yong juga ke skuad timnas Indonesia pada Juni 2024. Kala itu Rizaldi dilirik Shin Tae-yong karena memang berhasil tampil ciamik dengan mencetak 12 gol dari 36 penampilannya. Meski turut dipanggil masuk skuad timnas Indonesia pada Juni 2024, Malik Rizaldi tak bermain di laga melawan Irak dan Filipina. Tak ayal di kesempatan kali ini, dia tentu berharap bisa mendapat kesempatan main. Musim ini Malik Rizaldi sendiri sudah mentas di 4 laga Liga 1 2024 hingga 2025 bersama Persebaya. Dia pun sudah mencetak 2 gol yang dicetak di laga kontra Persis Solo pada 18 September 2024. Gemilangnya Malik Rizaldi membuat Shin Tae-yong akhirnya tak memanggil Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu tak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Ramadan Sananta memang masih kurang tajam di pentas Liga 1 2024 hingga 2024. Dia baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Timnas Indonesia siap tempur 16 pemain abroad siap mengguncang kandang Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia bersiap untuk berlaga dengan kekuatan penuh memanggil 16 pemain yang berkarir di luar negeri untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah langkah yang mengesankan mengingat hampir seluruh skuad Garuda kini bertugas di luar negeri. Total ada 27 pemain yang dipersiapkan untuk laga tandang bulan Oktober ini menjadikan tim ini semakin kuat. Di posisi kiper, Maarten Paes dari FC Dallas diharapkan kembali mengambil peran utama. Penampilannya yang mengesankan dalam beberapa laga sebelumnya, termasuk saat melawan Arab Saudi dan Australia, membuatnya layak dipercaya kembali.
Namun Hernando Ari dan Nado Argawinata juga akan berjuang untuk merebut posisi tersebut, menciptakan persaingan yang ketat. Di lini belakang, Kapten Jordi Amat (JDT) telah pulih dari cedera ACL, sementara dua wajah baru, Mads Hilgers (FC Twente) dan Eleanor Eijnders (PEC Zwolle) siap memperebutkan kesempatan debut. Jay Itzes (Venezia FC) diharapkan dapat menjadi jenderal di lini pertahanan berkat performa solidnya di Serie A. Menarik untuk melihat bagaimana pelatih Shin Tae-yong menduetkan Mads dan Jay di sektor ini. Di lini tengah, komposisi tidak banyak berubah dengan kehadiran Tom Haye (Almere City), Marcelino Ferdinand (Oxford United), Ivar Jenner (FC Utrecht), dan Nathan Chuaon (Swansea City). Ricky Kambuaya juga akan memberikan keseimbangan di sektor ini. Marcelino yang baru saja pindah ke Oxford memiliki tantangan besar untuk menunjukkan performa terbaiknya. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen (FC Veendender) dan Rafael Struijk (Brisbane Roar) akan bersaing dengan Malik Rizaldi. Kehadiran Malik menambah ketajaman serangan tim mengingat performanya yang cemerlang musim lalu. Pelatih penyerang tim Yeom Ki-hun berkomitmen untuk mengasah kemampuan para penyerang, termasuk Hoki Caraka, Dimas Derajat, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri demi menghadapi tantangan di lapangan. Dengan semua pemain abroad ini, harapan besar menyelimuti skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia kali ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Momen kocak Shin Tae-yong foto 4 pemain timnas Cina yang perkuat Shanghai Shenhua, tapi hasilnya blur semua, dasar bapak-bapak. Shin Tae-yong semalam menyaksikan laga Johor Darul Ta'zim (JDT) versus Shanghai Shenhua di matchday kedua AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025. Selain menyaksikan pemain timnas Indonesia Jordi Amat yang memperkuat JDT, Shin Tae-yong juga memantau 5 pemain timnas Cina yang memperkuat Shanghai Shenhua. Mereka ialah Jiang Shenglong (back), Yang Zexiang (back), Wang Hajian (gelandang), Su Haoyang (gelandang), dan Fernandinho (gelandang). Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Demi mendapatkan hasil optimal di laga ini, Shin Tae-yong mempersiapkan betul segala sesuatunya. Usaha Shin Tae-yong datang langsung ke Stadion Sultan Ibrahim pun tidak berujung sia-sia. Sebab 5 pemain timnas Cina itu semuanya bermain. Jiang Shenglong, Yang Zexiang, Su Haoyang, dan Fernandinho mentas sebagai starter. Sementara itu, Wang Hajian bermain di menit 16 menggantikan Joao Carlos Teixeira yang mengalami cedera. Uniknya, Shin Tae-yong juga memfoto pemain-pemain timnas Cina tersebut. Hasil jepretan Shin Tae-yong kepada Jiang Shenglong, Yang Zexiang, Su Haoyang, dan Wang Hajian pun dibagikan di unggahan terbarunya di Instagram @ShinTaeyong7777.
Namun hasil foto jepretan Shin Tae-yong tak ada yang bagus. Semuanya goyang alias blur. Alhasil banyak netizen yang melemparkan komentar di unggahan Shin Tae-yong tersebut. Memantau Jordi, Ahmad, dan Riel memantau lawan. Foto pemain timnas Cina ikut diupload, tulis akun @faktabola. Makin digeser, makin menunjukkan kualitas pengambilan foto ala bapak-bapak zaman now, sambung akun @GarudaFansParge. Sebelum menghadapi Cina, timnas Indonesia akan lebih dulu menantang Bahrain. Laga melawan Bahrain digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat. Justin Hubner mengeluh sampai lontarkan kata kasar karena tak bisa perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Justin Hubner mengutarakan keluhannya atas situasi yang menyebabkan dirinya tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kontra Bahrain dan Cina. Pada Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat, akun resmi Timnas Indonesia merilis daftar 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina. Sebagai catatan, skuad Garuda akan melakukan 2 lawatan ke Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang untuk kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tidak ada Justin Hubner dalam daftar tersebut, yang mengundang pertanyaan dari para supporter karena bek tengah berusia 21 tahun itu biasanya menjadi andalan. Sang pemain Wolverhampton Wanderers U-Strip 21 sedang dalam proses pemulihan akibat cedera yang dialami olehnya sejak kembali dari skuad timnas Indonesia pada September lalu. Hubner memang tidak pernah kembali ke lapangan sejak tampil bersama timnas Indonesia di laga kontra Australia akibat cedera. Dia belum memberi respons atas pengumuman daftar pemain timnas Indonesia tersebut, namun telah menyampaikan keluhan atas kondisinya pada hari Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024 kemarin. Dalam unggahan di Instagram story eksklusifnya, Hubner menyampaikan keluhannya atas cedera engkel yang menderainya. "Saya dan engkel sialan saya," kata Hubner dalam unggahan tersebut. Meski tidak diperkuat Hubner, Shin Tae-yong tak perlu risau karena dirinya memiliki pengganti yang tepat dengan tersedianya Mads Hilgers.